Saya gembira dapat bertemu lagi dengan Anda dalam kelas video. Hari ini saya masih akan mengajarkan membuat jajan-jajan tradisional Indonesia. Sampai hari ini sudah ada 7 seri jajan tradisional yang kami masukkan dalam kelas video. Kekayaan jajan tradisional Indonesia seolah-olah tidak ada habisnya, karena Indonesia terdiri dari banyak sekali daerah yang masing-masing mempunyai makanan yang khas di daerahnya. Belum lagi jajan-jajan yang tadinya berasal dari luar, tetapi sudah dikenal dan digemari sejak lama sekali dan turun-temurun diajarkan, sehingga dapat dimasukkan dalam jajan tradisional yang dikenal di Indonesia. Nah, sekarang siapkan resep Anda yang terdapat dalam paket kelas video dan marilah kita mulai saja pelajaran kita hari ini, yaitu jajan tradisional Indonesia seri ke-7 dengan menggunakan bahan dasar tepung ketan. Nah, bahan utama yang dipergunakan yaitu seperti biasa tepung ketan yang sudah bisa beli jadi, banyak merek-merek udah halus, sudah bagus. Tapi pergunakan yang masih segar, yang masih harum, yang ya. Nah, ini kelapa, ada kelapa muda, kelapa tua, atau kelapa muda, agak setengah tua atau sebut muda bisa untuk tabur. Kalau yang tua untuk santan. Pandan yang kecil-kecil ini bisa untuk mengharum, tapi kalau yang besar untuk pembungkus kue ya. Nah, ini suji juga untuk warna hijau. Biasanya pandan dan suji ini dihaluskan menjadi macam ini. Ini nanti kemudian diberi air sedikit. Nah, kemudian diberi air untuk diperas ya. Nah, ini. Nah, dengan dibantu juga ada lagi ini kapur sirih. Nah, ini kapur sirih agak macam begini ya. Nah, diberi masukkan ke sini, diberi air. Nah, kemudian diberi air, biarkan nanti dia memang nggak bisa terlalu melarut dan kelarutannya agak kurang. Nah, ini dipergunakan hanya 1 tetes saja atau setengah sendok teh. Nah, udah. Ini nanti disaring untuk dipergunakan untuk penghijau dan harum ya. Kemudian yang banyak dipergunakan itu daun pisang. Daun pisang ada tua, ada muda, terserah tergantung jenisnya kue. Kemudian gula merah yang banyak dipergunakan ini. Gula merah bisa dipergunakan. Daun jeruk juga untuk pengharum. Ada beberapa yang mempergunakan bumbu masak seperti kencur, bawang putih, tambah ayam, dan lain-lain lagi atau daging itu bisa dipakai untuk isian kue yang asin. Umumnya memang kue-kue manis, tapi ada yang asin pula. Sekarang membuat adonan dasar dari tepung ketan ya. Ini ada air, tepung ketan, garam. Ini air sebagian dipanasin aja dulu. Kita lihat nih, belum panas. Nah, ini mau banyakkan sedikit nggak masalah juga. Ini sekarang tepung ketan kita tuang. Nah, kasih garam sedikit aja, biar ada rasa asin-asinnya ya. Kalau nanti nggak ada rasa asin yang nggak enak, tawar udah. Ini nanti kalau udah dipanaskan sebentar, ini untuk kepalanya supaya gampang kempel. Udah panas sebentar ya nih, nggak terlalu lama. Nah, kalau udah panas, udah saya matiin sedikit, nggak usah sampai mendidih, dituang. Nah, dituang. Diaduk, bisa hangat-hangat aja sedikitnya. Sisanya air dimasukkan. Jadi tadi air sebagian, mau separuh boleh. Aduk lagi sampai nanti bagus, diaduk pakai tangan. Kalau seandainya adonannya agak kering, kurang air, boleh ditambah air sedikit ya. Sebaliknya kalau terlalu lembek, kelihatannya lembek sekali tepungnya ini, bisa ditambahkan tepung ketan yang kering sedikit lagi sampai bisa dibentuk dengan tangan aja, dirames sebentar kita lihat. Nah, ini udah bagus kok, bagus ini
Nah, kalau udah terkumpul jadi satu, kita biarkan dulu, tutup kira-kira 10 menit sampai cukup meresap ya. Nah, ini kelihatannya lembek, biar saya tutup dulu aja, nanti mungkin pas sebentar. Udah tutup nih. Udah. Ya, nah udah. Saya tutup aja dulu. Sebentar dipegang lagi. Biarkan dulu. Nih. Sekarang membuat air suji. Air suji ini suji yang udah dihaluskan, udah diberi air kapur sirih sedikit, tetes saya masukkan lagi. Nah, sedikit. Nah, ini disaring ya. Disaring untuk mendapat warnanya. Nah, sini boleh dengan tangan diperes lagi sampai betul-betul kering, tapi begini aja dulu. Nah, dah. Boleh diberi ini juga pasta pandan sedikit, 1 tetes aja supaya warna bagus. Dah, tua sekali. Nah, tadi dimasukkan air kapur sirih, maksudnya ini supaya menjadi hijau cerah ya. Nah, ini kasih pasta pandan sedikit supaya warna lebih bagus. Ini kelapa. Kelapa diberi garam untuk taburan nanti ini. Diberi garam sedikit. Aduk. Nah, ini dia aduk-aduk. Kemudian dimasukkan pandan dalam sini. Dikukus deh. Ini dikukus kira-kira 10 menit sampai dia matang, nggak cepet basi ya. Nah, ini. Setelah 10 menit nanti diangkat. Nah, setelah kukus 10 menit udah mateng dah kelapanya. Siap dipergunakan sekarang ini. Biar. Sekarang kita selesaikan lagi, menyambung lagi, yaitu membuat kue klepon. Tadi baru bikin adonan, nah ini sekarang diselesaikan. Ini adonan ketan, nah udah sedang ya kelas lembeknya setelah ditaruh. Sekarang diberi air suji. Nah ini air suji, sedikit aja. Kita lihat nanti, kalau kira-kira udah cukup hijau, udah diangkat. Nah ini kalau waktu diginikan mungkin akan menjadi lembek. Kalau lembek ditambahi tepung ketan sedikit aja, supaya cukup kekerasannya lagi seperti tadi. Jadi kira-kira maunya seperti gini nih, keras. Jadi kalau lembek tambah lagi aja sedikit, tambah lagi ini supaya sampai cukup hijau. Setelah adonan diaduk-aduk udah bagus. Nah, sekarang ini tempat kita poles minyak dulu. Nah udah poles minyak ya. Sekarang ambil adonan sedikit di sini, kira-kira sebesar kelereng, kurang lebih. Nah ini sebesar kelereng ya. Nah ini sebesar kelereng ini diratakan, kita tahu silah. Nah ratakan di plastik, diberi gula merah sedikit, dibungkus, dirapatkan, membuat kelereng dengan bocor. Nah taruh sini satu, lihat ini lagi ya. Dipipihkan, ambil gula merah sedikit, tutup lagi terus sampai mendapat banyak kelereng-kelereng ini. Kalau udah dapat banyak dikukus nanti ya. Nah ini, kalau nggak rapet, rapetkan nih, kurang rapet nih. Nah ini terus aja, jadi mudah, sederhana, cepet ini. Setelah semua dibentuk kelereng dengan diisi gula, kita kukus segera ya. Nah ini kukus. Kukus 10 menit, api jangan terlalu besar, nanti dia memuai, biar kecil aja sedikit. Besar nanti dia lembek ya. Nah, ada juga yang bikin bisa direbus, tunggu sampai ngapu, tapi lebih gampang yang diginin aja, dikukus. Nomor 2 yaitu kue kekicang. Sama adonannya seperti tadi kue klepon, cuma kalau tadi gula di dalam, sekarang gulanya dibikin saus. Kita tuang gulanya di sini ya, di sini gulanya untuk bikin saus.
saus. Nah, ini gula. Kemudian kasih pandan. Diberi air. Dimasak dulu. Jadi nanti kuenya bulat-bulat, dilubangi. Ini saus gula dimasak. Kemudian nanti udah matang kita saring di sini. Nah ya, kalau tadi gulanya di dalam, sekarang gulanya di luar. Cara membuatnya ini kalau nggak dipergunakan tutup tepungnya gini adonannya. Nah sama seperti tadi. Dibulat-bulatkan begini. Nah, bulatkan, kita lubangin gini. Lubangin. Ini lubang untuk isi saus gula. Nah, ini diminyakin dulu tempatnya. Minyakin, taruh dari sini. Nah, gampang juga sih. Jadi cuman lebih sederhana ya. Dibulatkan kira-kira sebesar kelereng. Kemudian dilubangin dikit gini. Ditekan, bisa dengan alat juga bisa, mungkin kalau ada alat yang bulat juga bisa dilubangin. Nah, kasih lihat cara membuatnya. Ini ambil sebesar kelereng, dapat juga tadi dengan kayu sumpit ini, mungkin lebih mudah gini. Nah, ini. Jadi ini nanti lubang, setelah ini dikukus kuenya, diisi dengan air gula. Nah, kita bikin yang banyak, ada semuanya. Selesaikan sampai banyak, nanti diisi, kasih gula, kasih kelapa, kasih gula, kasih kelapa tabur ini ya. Nah, cara begini lagi. Terus nah ini lubang-lubang sumur yang banyak. Nah, setelah mendidih, hancur, kita saring ini gulanya nih. Saring semuanya. Udah nggak dipergunakan ini. Nah ini kotoran gulanya udah diangkat aja. Ini nanti untuk isi ke dalam lubang kekicak ini ya. Ini setelah dilubangi semua, kita kukus, tuker ya. Ini diangkat yang tadi. Ini dikukus sampai matang, kira-kira 10 menit cukup. Apinya sedang, nanti tiap sering-sering beberapa kali dibuka supaya nggak meletus ya. Ini nanti tiap kali dibuka supaya nggak mengembang. Kalau mengembang dia tambah gede, melempok itu nggak bagus ya. Kue kikicak nomor 2 sudah matang. Setelah 10 menit dikukus, ini biar dingin dulu aja sebentar. Masih panas dipegangnya. Nah ini tadi yang kue klepon, setelah agak dingin. Kita angkat satu-satu, taruh di kelapa parut ya. Nah ini kelapa parut, diguling-gulingkan di kelapa parut, gini, sampai terbungkus, terbarur kelapa. Sekarang cara membuat daunnya. Ini daun pisang, potong, ini dilepit 2. Kemudian ini kita lepit begini, membuat sudi, yaitu biasa kue kelepon atau sinah, taruh gini aja. Nah, terus kencengin, ini kita bitingin. Di dalam ini ada lubangnya supaya bisa duduk. Ini digunting, biar dingin dulu ya. Kalau kepanasan repot angkatnya juga, biar dingin dulu aja. Nah, ini gini. Kemudian ini tempatin dah. Jadi satu bungkus, satu sudi ini kira-kira 5 buah kelerengnya ini. 5 butir, 5 buah kelereng. Nah, ini bagus dah. Jadi siap disajikan. Ini masih kurang penuh juga. Kurang 2 lagi ini ada di sini. Ditabur, diletakkan di sini, siap. Nah, kue kicak ini setelah dingin diberi gula. Lubangnya semua kasih gula, setetes-tetes ya. Nah, supaya
manis ya. Dipenuhin aja sama gula ini terus. Nanti dimakan enak, jadi manis. Nah, ini masih ada lagi. Saya taruh di sini. Boleh disusun. Nanti ditabur kelapa juga boleh ini. Nah, enak ini. Juga nanti diisi gula. Ini. Nah, ini gulanya. Boleh kasih kelapa lagi. Mau banyakkan lagi, kasih lagi biar banyak ini. Siap disantap dah. Wangi suji. Nomor 3 yaitu kue ketan ayam. Nah, pertama panasin dulu pancinya. Nah, bahan yang dipergunakan yaitu ini ada bawang putih, kencur, ketumbar. 3 macam ini dihaluskan jadi di sini. Ini nanti mau ditumis yang udah dihaluskan, dimasukkan ayam rebus yang udah dicincang, daun jeruk purut, bumbunya garam, gula, merica, diberi santan. Nah ini saya masukkan aja ya. Rasanya agak manis ya. Nah ini gulanya lebih banyak, garamnya sedikit, kasih merica sedikit. Nah udah. Nah ini kita panasin dulu, mau menumis. Ini bumbu yang sedikit ditumis. Boleh daun jeruk purutnya digoreng biar harum nanti. Jika udah harum, dimasukkan semua bahannya ini. Bumbu udah saya masukkan tadi. Enak, udah cepat. Mudah-mudahan harum deh ini. Udah harum. Cepat masukkan sisanya. Sisa bahan ini ayam, udah diberi bumbu. Dan santannya juga sedikit, dimasak sampai mengering. Kalau udah mengering, dipakai untuk isian yang tadi seperti nomor 1, nomor 2. Tapi ini warnanya putih, adonan dasarnya ya. Nggak dikasih suji. Enak ini rasanya kan. Memper-memper lemper. Kalau ada isian ini rasanya. Setelah harum, mengering, udah angkat, matikan apinya. Dituang, siap untuk diisikan. Matikan apinya. Ini nyalain yang satu. Udah. Siap dipergunakan. Nah, wadah untuk ngukus nomor 3 kue ketan ayam dipoles minyak ya ini supaya nggak lengkap. Kemudian ambil adonan kurang lebih segede kepal ya. Nah ini segini. Itu kalau ditimbang 30 gram. Nah ini kita ratakan di sini. Nah gini. Udah ratakan. Isi ayam. Nah ini. Ayamnya masuk. Ya agak banyak. Kemudian dibungkus. Biar rapet. Nah isinya enak kalau banyak ayamnya. Nah ini. Gini. Dibungkus. Rapat sama sekali semuanya. Kalau udah rapat semua, kita kukus dulu. Udah kukus, nanti jadi seperti lemper penyajiannya. Dibungkus pandan supaya harum, dibungkus plastik juga boleh, bungkus daun pisang juga boleh. Seperti lemper aja rasanya juga enak. Nah, udah jadi ya kayak gini, tinggal dikukus dah nanti. Setelah diisi, dikukus. 10 menit, 15 menit, ini agak lebih besar ya, boleh lamaan sedikit. Kemudian nanti selang beberapa menit dibuka, ditutup, dibuka, ditutup supaya nggak jadi melebar dan nggak meletus. Hati-hati, supaya ini ada isi ayam dalamnya enak. Mau bikin saus areh untuk nomor 4 yaitu kue koci ayam areh. Bahannya yang tadi juga, yang nomor 3 isi ayam, tapi ada arehnya. Nah ini istimewa lagi ya. Kita ambil garam sedikit di sini, rasanya asin-asin. Ini ada tepung sagu boleh buat pengentalnya. Nah ini santan kental untuk areh. Kasih pandan, tadi udah disobek-sobek ini, dimasak sampai kental. Kalau udah kental nanti
siap untuk dipergunakan. So, kalau nggak mentah sekali susah nanti. Siap. Saus are udah mateng, angkat dah. Harum kalau kasih pandan ya. Ini rasanya asin-asin ini nih. Tuang, siap untuk dipergunakan nanti. Nah, setelah mateng, diangkat, biarkan dingin dulu ini. Dingin baru dikerjakan. Ini nomor 3 yaitu kue ketan ayam. Ini diambil dulu ya, yang udah jadi ini. Dibungkus dengan pandan, biar bagus gini. Juga harum ya. Ini kasih plastik, dibungkus gini. Nah, pelan-pelan digulung, ujungnya kasih selotip dah. Siap. Jadi enak makannya, juga menjadi wangi pandan dan ada bersih kering. Yang diselesaikan semuanya. Jadi gini caranya. Ini dikasih lagi, dibungkus pandan, terus kasih plastik, digulung, picin nih. Nah, ini kasih selotip dah. Dah, siap disajikan. Kue ketan ayam ini, wangi pandannya ini udah siap disantap. Meper-meper lemper ya. Nah, sama juga dengan kue tadi masih ada ini, yaitu kue koci ayam karet. Sama isiannya, cuma penampilannya lain. Nah ini ditaruh sini ya. Kasih pandan 1 potong supaya harum bawahnya. Kemudian dikasih ini, arehnya nih, disiram, kita bungkus. Nah ini dibungkus supaya lebih tinggi, jangan bocor ya. Kalau bocor nanti repot kuahnya keluar semua. Nah ini kemudian dikasih pinggang ini nih, diikat, pisang muda supaya harumnya ini gampang dimakannya. Nah sup ini berkuah. Nah siap deh ini disantap. Ini adalah nomor 4 kue koci ayam areh yang diselesaikan. Nomor 1 ini kue kelepon, ada gula di dalam. Nomor 2 kekicak, kue kekicak gulanya di luar ya. Nah nomor 3 kue ketan ayam, memper-memper lemper, ada ayamnya di dalam ini, enak dibungkus wangi pandan. Sedang yang keempat itu kue koci ayam areh, dibungkus, ada arehnya ini dibuka, siap disantap. Sekarang nomor 5 itu kue mochi. Bahan yang dipergunakan yaitu tepung ketan, gula pasir, garam, air. Semua tuang dari satu ke sini. Nah, caranya ini ya. Kita lihat, tepung ketan dituang dengan air. Ini diaduk dulu.
aduk sampai rata. Nanti sambil ini dimasukkan garam sedikit supaya ada rasa gurih-gurih asin dan gula pasir ini. Aduk boleh nggak apa-apa, jadi satu aja sini. Sampai bagus, kalau udah bagus nanti baru dimasak di kompor. Nah, ini diaduk sampai lembut ya, nggak biji-biji, masak di kompor. Nah, kalau membuat banyak, mungkin ngaduknya agak sulit. Nanti setelah dimasak kita kukus sekaligus kalau membuat banyak. Tapi kalau sedikit cukup dimasak begini aja sampai mateng, sampai tanak ya, bisa diaduk-aduk ya. Dimasak kalau udah mengental gini, udah berat, udah matikan dah. Karena udah mateng ini, udah. Biar dulu beberapa saat. Nanti kalau udah nggak terlalu panas, saya tuang ke plastik sini. Nanti biar dingin ya. Nah, dituang semuanya, biarkan dingin dulu ya. Nah, ini di sini plastiknya saya kasih minyak sedikit ini, nah, supaya nanti nggak terlalu lengket ini. Nah, biarkan dingin dulu. Kalau udah dingin nanti baru dikerjakan. Sementara ini bisa digini dulu. Nah, kita lihat nih. Nah, bagus tuh, biarin dulu. Jadi ini, nah ini kalau dikasih plastik bagus tuh. Kasih minyak, nanti ini diginin dulu. Biar aja agak dingin. Kalau dingin bisa dikerjakan. Kalau nggak dingin agak rewel nih. Nah ini. Biarin dingin dulu. Ini nomor 5, kue mochi udah dingin sama sekali ya. Udah siap dipakai. Sekarang isiannya. Isiannya itu kacang. Sangrai udah dihaluskan. Kemudian kasih gula, kasih wijen, dan garam sedikit. Garamnya untuk rasa asin-asin aja, jangan terlalu banyak ya. Kasih gula halus, kemudian kasih kacang, ini isiannya, dan juga kasih wijen. Wijen udah dihaluskan, semua diaduk jadi satu ini. Jadi ini rasanya manis-manis, gurih ketemu garamnya ya, enak dah ini. Nah, setelah diaduk jadi satu, kita siap deh ini. Ini udah nggak dipakai. Nah, ini ada bedak dari tepung masena. Tepung masena disangrai menjadi bedak untuk dibalur ya. Nah, sekarang ini adonan udah jadi. Adonan ini kita potong-potong di sini supaya sama. Kalau untuk mochi mau kecil-kecil bisa 15 gram. Pandannya ada di bawah ini. Pandannya masih ada. Nah, ini segini kayak 15 gram ini. Kan udah dipotong rapih. Nah, ini ambil sedikit di sini adonan. Nah, kita pipihkan. Jadi tunggu dingin sama sekali ya. Nah, kemudian ini masuk campurannya ini. Dirapatkan sekali ini. Nah, ini. Nah, kalau udah dirapatkan nanti tangannya kasih tepung dulu aja ini. Nggak bisa dirapatkan. Nah, ini dirapatkan sama sekali. Kasih bedak, kasih bedak. Kemudian dibalurin di bedak lagi. Nah, ini udah jadi dan mochi ya. Lihat lagi sekali lagi. Ini ambil sedikit. Ini ditipiskan dulu. Kasih kacang campuran biar keluar nggak apa-apa. Ini dapatkan. Nanti tangannya dikasih bedak. Kita bantu dengan tangan ini. Nah, udah bantu rapat ini. Jadi bisa bulat ya. Ujung sambungan ini dibalurin bedak lagi. Udah jadi deh ini. Nah, ini mochi. Kalau nomor 6 yaitu kue mochi wijen. Isinya sama, tapi tidak pakai nggak pakai masena ya. Ini sama ditipiskan dulu lagi, nggak biar lebih tipis aja. Kemudian dibungkus, kasih gula lagi. Nah, udah jadi ini nanti
mau kasih minyak. Dibalur minyak dan ditabur wijen. Nah, ini lain dikit ya. Boleh ditabur kacang. Nah, ini agak rapat juga tuh ya. Nah, ini dirapatkan si plastik. Ini kemudian dipoles minyak sedikit. Ngangkat, tabur deh wijen. Siap deh. Jadi ini nomor 6 yang diselesaikan. Nomor 7 itu kue ayas. Nah, ini adonan sekarang diambil sebagian ayas. Ini sudah agak langka ya, tapi ini enak nih loh. Nah, ini dikasih vanili. Ada vanili tadi, nggak kasih vanili, sekarang kasih vanili sedikit. Campur supaya jadi harum. Itu putih. Diaduk rata, nanti terus dipakai ini plastik, diputar balik pakai plastik begini. Kena serba sama gitu, kena semuanya. Dirames, putar balik, putar balik. Nah, ini yang putih udah saya aduk ya. Sekarang buat yang pink, sini 1 tetes, kasih esen mawar setetes kecil coba. Yang banyak, kebanyakan. Tetes kecil. Aduk. Ini ya diaduk tersendiri sini. Karena pakai ini nih. Kita aduk lagi. Wangi sekali nih. Nah, ini jadi sudah dikasih ini aja. Boleh dikasih gula halus lagi ditambahin. Kasih hijau 1 tetes ini. Nah, jadi ini ada warnanya, ada hijau, ada merah, tuh aduk-aduk gini aja. Nanti dia rata sendiri nih ya. Biar nanti gini terus. Nah, tapi ini boleh dikasih lagi gula halus kalau mau lebih manis tadi. Sebab ini nggak ada isian, kasih gula halus sedikit-sedikit lagi, supaya lebih manis. Udah, ini hijau. Jadi aduk-aduk lagi seperti tadi sampai rata ini. Terus gini, atau digini nih. Terus nah gini, terus aduk-aduk ini. Nanti rata juga nih. Sambil rasanya menjadi lebih manis. Kalau cukup tadi udah cukup manis juga, mau lebih manis boleh kasih gula ya, gula halus tanpa isian ini, polos-polosan. Nah, aduk terus sampai dia bagus. Nah, ini udah hampir bagus, hampir rata. Kue ayas jadi ini udah lebih manis tanpa isian ya. Kita potong aja ini. Jadi gampang sekali. Ini dipotong-potong. Nah, udah potong, baik yang hijau atau putih, semuanya ditaruh di tepung. Siap dan nanti ini. Kira-kira sama besarnya ya. Taruh di tepung semuanya ini. Ini harus kasih minyak supaya nggak lengket nih. Saya kasih minyak tuh ya. Jadi tiap kali dicelup minyak. Kalau rewel, nah ini taruh di sini dah. Udah siap dikasih bedak. Nah, satu persatu terlepas deh ini. Ini masih nempel. Jadi jangan dia berdekatan. Nah, udah pisahin dah ini. Angkat nih ini. Naruh sini. Hijau, putih, merah udah bagus. Nah ini. Nah. Ayas. Ini kalau yang putih wangi vanili, yang hijau wangi pandan, yang merah wangi mawar ya. Nah ini. Jangan dipotong nanti biar diputar sendiri ini. Nah ini taruh. Kalau kebesaran kecilin dikit. Nah udah. Siap dan disajikan nih. Nah ini. Sudah. Jadi adonan ini dimasukkan ya. Satu-satu tapi jangan bersentuhan dengan temannya nanti lengket. Nah ini kalau udah gini banyak kita angkat semua. Bisa diayak. Nah, dibersihin nanti ini. Kelebihan tepung diayak aja. Nah, ini lebih rapih ya. Diayak. Kemudian ini kita tata dari sini. Satu-satu. Jadi ini potongannya memang nggak bulat ya, cepat dibikinnya dan rasanya udah manis. Ini enak. Bola-bola mochi kelapa
Ini mochi yang tadi udah diisi, sekarang kelapanya. Ini udah ada warna hijau, ini warna merah, sedikit satu tes, dan banyak pink ya. Nah, pink. Kelapa sangrai yang panjang dituang sini, kita aduk. Ini untuk taburan, nanti kita lihat. Nah, ini yang merahnya diaduk. Jadi udah bagus. Jadi nggak selalu putih ya. Ini yang satu lagi hijau. Kalau kurang warna tambah lagi nanti gampang. Nah ini kelapanya pink, tambah lagi biar cukup banyak. Ini sedikit dulu aduk, kemudian ditambah supaya jadi merata ya, hijau dan merah. Ini hijau ini boleh tambah sedikit lagi. Kalau terlalu tua, nah ini aduk. Sekarang ini yang udah jadi mochi yang tadi. Kita balurin ke kelapa dan nah, enak ini memang mesti kasih minyak. Mau kasih minyak direwel nempel-nempel ya. Nah ini. Nah, ini taruh sini. Siap ya disajikan ini. Hijau, merah. Nah ini bagus dah ini. Siap. Ini merahnya. Nah, hijau. Jadi ukurannya boleh suka-suka, mau senang besar, kecil, udah siap. Ini kan mudah jadi penampilan lain dari mochi ya. Nggak kasih minyak dia rewel deh. Kasih minyak. Ini kasih lagi, balurin jadi dah. Nomor 9 yaitu kue pandan. Nah ini pandannya kita gunting dulu, kira segini cukup ya. Ini yang udah siap, ini pandannya dikasih minyak dulu, dipoles supaya nggak lengket. Kemudian ini yang udah diisi mochi tadi, nah bungkus ini boleh kasih wijen dulu, sedikit ini biar banyak. Nah ini kemudian kita bungkus gini. Ini nanti wangi pandan ini dibitingin dah, siap disantapnya. Jadi ini dipoles lagi daunnya sedikit, ini masukin ke sini, kasih wijen, dibungkus. Nah gini aja bungkusnya. Ini supaya harum, makanya enak. Jadi ini satu-satu gampang, nggak kotor semuanya. Siap ya disantap. Kelebihan pandan kita gunting supaya bagus penampilannya. Nomor 5 itu kue mochi. Yang banyak dikenal mochi gini yang dikasih bedak ya. Nah, tapi ini mochi wijen enak juga nih. Sama isiannya tuh penampilan yang lain. Nah ini ayas. Kue ayas rasanya lebih manis. Tanpa isi langsung dikasih bedak aja. Gampang-gampangan. Nah ini mochi kelapa. Ada kelapanya juga dalamnya ada isi kacang segala macam, luarnya dibalur kelapa warna. Nah ini kue pandan, mochi juga nih ini, cuman dibungkus di sini. Ya udah enak penampilan. Ini wangi dimakannya praktis. Kok ini memang berbedak, ini langsung dimakan.
Nomor 10 yaitu kue doko ya. Nah, ini tepung ketan, garam, kelapa. Kelapa disangrai, jangan sampai terlalu coklat, kemudian dihaluskan dengan ini gula yang udah dimasak. Ini santan ya. Nah, semua kita aduk jadi satu. Masukin ini dulu aja supaya asinnya rata. Ini kasih garam sedikit, ada rasa gurih. Kemudian ini kelapa masuk juga. Aduk dulu asinnya supaya rata. Kemudian gula boleh masuk juga untuk rasa manisnya. Aduk juga ini. Udah rata, baru saya masukkan ini ketan, tepung ketan. Kemudian ini santan. Diaduk sampai rata nanti ya. Kalau udah rata, dituang ke loyang. Ini loyangnya dialasin daun pisang supaya mudah diangkat. Kemudian dipoles dengan minyak. Ini poles minyak, udah. Tuang ke sini, kita kukus sampai matang. Setelah matang, kuenya dipotong-potong, dibungkus daun pisang, siap disajikan. Setelah diaduk rata ini, adonannya kira-kira pas bisa dipegang ya. Nah, kita taruh di loyang sini. Kemudian diratakan ini. Nah, sini. Pas, ambil kepal. Ratakan aja. Kira-kira tebalnya 1-2 jari ya. Dan tuh tebal, tipis jadinya. Nah, ini. Biar cepat matang. Nah, ini. Nah, kita tekan-tekan lagi supaya rata. Bagus. Nah, kalau udah rata, pakai daun pisang, ratain lagi. Udah rata semuanya, dikukus dah. Kukus 15 menit sampai 20 menit sampai matang. Ini agak lama memang. 10 menit belum matang, 15-20 menitan. Dah, siap dikukus sekarang ini. Kue doko udah matang, diangkat aja. Kita dinginkan dulu, baru dikeluarkan, dipotong-potong untuk dibungkus. Nah, biar panas. Ini setelah dikeluarkan, kita potong-potong kecil-kecil aja gini, panjang. Nah, potong dengan ini supaya sama besarnya. Nah, ini potong. Kemudian nanti dibungkus dengan daun pisang. Ini digulung aja, begini. Ini dapat diginiin aja, panjang, nah begini. Atau mau dibitingin juga boleh, kalau dibitingin. Ini kalau dibungkus biting, begini. Nah, ujung sini juga, kalau kepanjangan ini diguntingnya sedikit ya. Nah, gini, dua sisi kiri kanan, lepit gini. Ini ya boleh disajikan begini doko. Mau dibungkus boleh ya, mana suka. Nomor 11 itu koyabu, tepung ketan, kelapa parut, garam. Nah, ini gula merah untuk isinya. Kemudian ada pandan biting untuk bungkusnya. Nah, sekarang pertama kita aduk dengan garam dulu aja sini. Garam dicampur ke sini, sedikit sini deh. Nah, ini garam dicampur ke kelapa ya, supaya nanti bisa gurih kelapanya. Nah, udah. Sekarang ini tepung ketan dituang. Kita beri air dulu. Beri air, kemudian diaduk. Aduk dulu. Ini setelah dia kayak masih lepas-lepas sedikit gini ya, nggak terlalu banyak airnya.
Nah, ini kelapa dituang di sini. Kelapa parut yang sudah diberi garam. Ini kita adonan tadi diayak dengan ayakan yang kasar sekali supaya bisa lepas-lepas. Nah, ini. Jadi ini memang masih lepas-lepas belum bersatu. Ini kita ayak di sini. Nah, diayak. Jadi dia nggak terlalu kempel ya, nggak terlalu kering, supaya bisa jatuh semuanya lagi nih. Ini enak kue ini nih. Sambil nanti diaduk sebentar, dia masih lepas-lepas terus. Nah ini masih agak kempel, nanti diayak aja sampai semuanya turun, semuanya diayaknya ini. Terus, nah sampai habis ya, habis udah disaring, kita turunin. Nah udah bersih dah. Nah ini dia terus yang diaduk masih lepas-lepas juga ini lepas. Nah sekarang kita ambil adonan sini sedikit, oke sampai 2 sendok makan. Kasih gula merah 1 sendok teh kira-kira ya. Ini boleh tambah dikit lagi. Ini kita rapatkan aja. Satu rapat nggak apa-apa. Nah gini, sedikit. Sekarang ini biar bentuk rapi. Ini pandan. Kita poles minyak aja supaya mudah nanti dibaliknya. Nggak dipoles ke boleh kok. Ini, nah, kalau udah jadi ini agak besar ya. Nah, taruh sini. Dia double pandannya ini. Dua susun nggak tahu lebar. Kalau lebar cukup 1 aja. Ini dibungkus lagi nih. Nah, biar nggak tahu rapet ini, bitingin. Nah, nanti tinggal dikukus deh habis ini sampai matang. Ini ambil gula merah 1 sendok teh, kira-kira. Kalau nanti nggak manis nih. Nah ini kita rapetin sedikit, tapi jangan terlalu dikencengin ya, biar agak masih lepas-lepas aja. Nggak tahu dipadatkan sekali nih. Nah ini ditaruh dulu, kemudian ambil pandan lagi. Nah ini saya taruh pandan. Boleh dipoles, boleh nggak dipoles sebenarnya ini. Kalau udah gini, ini pindahkan ke sini. Kita bungkus. Nah ini dibitingin, udah jadi. Nah kemudian nanti dikukus di sini, semuanya selesaikan. Oh ya Bu, setelah dibungkus dikukus kira-kira 15 menit dah, 10-15 menit sampai matang. Koyabu udah mateng, diangkat, siap untuk disajikan dengan pandannya, dibungkus. Nomor 12 itu kue bujang selimut. Nah ini namanya aneh. Pandan kita sobek-sobek juga, taruh sini. Kemudian ini kelapa parut, garam, tepung sagu tapioka, diberi air sedikit. Nah supaya nanti bisa dicampur ya, tuang. Nah, nanti bisa kempel untinya. Ini masukkan kelapanya, kasih garam sedikit supaya gurih. Kemudian kasih gula. Gula yang tadi udah disaring, udah bersih, dituang aja sekarang. Nah, ini semuanya. Masukkan gula merah. Nah, ini sekarang dimasak sampai menggumpal. Perlu tambah air sedikit lagi nih. Udah. Diaduk-aduk, dimasak sampai menyatu dan matang. Setelah kelapa menyatu, matang, kering, angkat, matikan apinya. Nah, kita tuang, biarkan nanti ini siap dipergunakan
untuk isian kue bujang selimut nanti sebentar ya. Nah, udah siap ini isiannya. Nah, sekarang adonannya. Ini tepung ketan diberi garam sedikit. Ini air suji ya yang udah hijau, diaduk ke sini. Kita aduk-aduk adonan sampai rata. Kemudian nanti diayak lagi sampai terpisah-pisah lagi. Kita lihat dulu ini. Terus aduk dulu sampai nanti biji-biji ini dia nggak bersatu kok, biji-biji. Adonan waktu diaduk berbiji-biji gini ya. Nah, udah biar biji-biji ini kita tuang, diayak nih ke sini. Ayakan yang kasar sekali. Nah, ini diayak nih. Terus sampai semuanya keluar nih, sampai selesai. Tepungnya ini diayak, udah diayak udah bagus, aduk rata nih atas bawah. Nah, ini panci anti lengket ya, panci anti lengket. Supaya nggak lengket benar, enak kita poles minyak aja, gampang nanti digulungnya ya. Nah, kasih. Kemudian ini kita semprot air dulu. Semprot air yang cukup basah. Ini tadi kurang air nih ini loh. Nah, setelah diaduk rata ini ayak lagi sekali lagi di sini. Nah, ayaknya tapi sama ketebalannya. Ketebalannya sama supaya mudah dibalik nanti. Nah, ini agak banyak. Nah, udah kayak 1 sendok plastik tadi ya saya pakai. Nah, udah bagus. Ini disemprot air lagi, maksudnya supaya lembab. Tadi kering sekali ya, jadi seperti kayak kue tadi. Nah, ini sekarang dipanasin. Api sedang aja sampai matang. Itu kalau udah matang digulung pakai ini. Kemudian digulung lagi pakai plastik nanti. Setelah mengering ini matang ya, dipegang. Nah, matiin dulu aja. Kita kasih untinya ini. Kelapa ditaruh di sini. Nah, panas-panas digulung. Enak jangan diangkat deh dulu. Nah, ini kemudian ini kan kita korek sini. Nah, enak nggak rewel ya. Coba kasih minyak. Nah, ini digulung di sini. Gulung. Nah, di sini. Nah, ini kalau udah digulung, taruh sini. Dirapin lagi. Saya panas di situ sulit. Nah, di sini digulung pakai plastik yang rapi gini. Biar lebih padat dikit. Nah, ini. Nah, ini. Bagus dah. Yuk. Siap. Ulang lagi ya. Ini sisanya dilap dikit. Poles minyak. Udah poles minyak, taruh sini. Semprot dulu air supaya basah ya. Nah, basah. Kemudian ambil adonan 1 sendok kira. Nah, ini diayak. Kalau mau nggak tebang-tebang dengan tangan aja, aduk terus. Cukup ketebalannya. Nah, kalau udah bagus, nah ini disemprot lagi sedikit dengan air supaya lembab. Kemudian dimasak di sini. Api sedangnya, jangan kebesaran. Di belum udah hangus ya. Nah, kalau air sujinya banyak, memang hijaunya lebih gelap. Air sujinya mudahan lebih mudah untuk bisa diatur. Nah, ini terus sampai dia matang nanti ini. Berapa menit matang kok cepet. Nah, sedikit lagi, masih kurang dikit lagi. Jadi dilihat kematangannya ya. Nah, ini ditaruh di sini. Unti biar manis. Nah, kemudian dimatikan hingga matang. Ini kita gulung ini. Kalau masih belum matang, masih sulit juga digulungnya. Tapi nggak apa-apa, ini udah mau matang kok. Kelamaan nanti dia angus sekali. Jadi harus digulungnya dalam keadaan panas.
Jangan dingin nggak mau. Terus digulung. Nah ini panas sekali. Terus digulung. Udah, dituang ke sini. Kita rapikan lagi. Panas sekali. Nah ini supaya lebih keker gulungannya. Jadi ini rasanya kira-kira memperkue putu, masih lepas-lepas tapi mateng ya. Udah. Inilah kue doko yang dibungkus daun pisang muda, potong-potong macam begini ya. Enak ini. Wangi-wangi daun pisang. Kemudian yang nomor 11 yaitu koyabu. Koyabu ini wangi pandan juga seperti ini. Macamnya enak. Dalamnya ada gula merah ya. Yang 12 kue budang selimut memang bintik-bintik binik, memang dari tepung ketan, dalamnya ada unti. Enak dimakan juga ini. Kita sudah menyelesaikan 12 macam jajan tradisional Indonesia seri ke-7 yang semuanya menggunakan bahan dasar tepung ketan. Di antara jajan tersebut pasti ada yang Anda telah kenal dengan baik, tetapi mungkin ada yang belum Anda kenal. Lumrah kalau kita tidak bisa mengenali semua jajan-jajan tradisional yang berasal dari berbagai tempat di bumi Nusantara kita ini. Sayang kalau jajan-jajan ini tidak kita lestarikan. Sekarang ini banyak orang mulai mencari jajan-jajan yang sudah langka, yang dulu pernah disukai pada waktu masih kecil atau remaja. Kesempatan ini kita hadirkan kembali jajan-jajan tersebut. Baik untuk keperluan sendiri, mungkin juga dapat dijadikan usaha membuat jajan-jajan tradisional untuk dijual. Masih banyak pelajaran kelas video yang lain. Jangan lupa ikuti yang Anda minati. Sekian pelajaran hari ini. Sampai berjumpa dalam kelas video yang lain.